Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Tengah Malam edisi Senin 29 Agustus 2020. Kita mau melanjutkan bacaan kita, Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tolong kami ya Tuhan, demi Kristus. Amin. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Ini masih berbentuk puisi. Kita seperti membaca puisi, dan puisi adalah bahasa rasa, di mana pada kebanyakan bagian dari kitab para nabi, Yesaya sampai Maleaki, Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kebenarannya melalui bentuk puisi. Tuhan menyampaikan perasaannya kepada umatnya. Dan pada bagian ini kita melihat perasaan Tuhan yang Dia nyatakan di ayat 21 sampai ayat 31 dari Yesaya 1, yang memang kalau tadi kita sudah membacanya, kita mendengarkannya bagaimana Tuhan melihat, merasakan bahwa Yerusalem yang dulu berbeda dengan Yerusalem yang sekarang. Kamu dulu baik, tapi sekarang kok begini? Perakmu tidak murni lagi, arakmu bercampur air. Artinya sebelumnya kamu baik, sebelumnya kamu murni, sebelumnya kamu indah, tapi sekarang kok begini? Kenapa? Para pemimpinmu pemberontak, bersekongkol dengan pencuri, suka menerima suap, menerima sogok, tidak membela hak anak yatim, perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Jadi ketika orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, berubah dari baik kepada jahat, maka orang-orang tersebut menjadikan dirinya musuh Allah. Menjadikan dirinya musuh Allah. Karena kemudian terus Tuhan bilang, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, melakukan pembalasan kepada para musuhku. Tapi terus Tuhan bilang, aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Itu seperti sebuah pemurnian. Yerusalem, Israel yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya murni menjadi berdosa. Dan Tuhan bilang, aku akan melawan engkau, aku akan menghancurkan musuhku. Tetapi ketika umat Tuhan yang bertindak menjadi musuh Allah, ya kan? Maka Allah tidak kemudian menghancurkan mereka, tetapi Allah
menebus mereka. Allah memurnikan mereka. Allah seperti perak yang dimurnikan, demikian umat Israel dimurnikan oleh Allah. Ia menyingkirkan kejahatan, ya kan, mengembalikan para hakim, para penasehat. Karena kemudian sesudah itu engkau disebut kota keadilan. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keadilan itu dipulihkan sehingga menjadi kembali adil. Ada pembebasan di sana. Tapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Jadi kemudian dalam pemurnian ini ada pemisahan antara orang-orang yang memang mau berbalik kepada Tuhan dan orang-orang yang mau tetap berada di dalam dosa mereka. Jadi ketika umat Tuhan melakukan kesalahan, maka ada pemurnian di sana. Tuhan akan menolong umatnya untuk apa? Untuk meninggalkan dosa-dosanya, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu maksudnya dimurnikan, dipisahkan, sehingga yang perak jadi murni, kemudian hal-hal yang lain yang bukan perak itu akan disingkirkan. Timah dan segala yang lain terpisah dari perak, sehingga perak menjadi murni dan yang lain itu dibuang, dipisahkan. Ini ibarat dengan Israel yang murni dan kemudian bercampur dengan dosa yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan, yang mereka hidupi. Tapi Tuhan memurnikan mereka. Dan bahkan di tengah-tengah umat pasti ada orang-orang yang ingin dimurnikan, ada yang tidak. Sehingga Tuhan bilang, kalau kamu menolak Tuhan, kalau kamu terus-menerus berada dalam dosa-dosamu, pada akhirnya kamu akan kena juga. Pada akhirnya kamu akan habis binasa. Karena apa? Karena dosamu sendiri. Kamu akan layu, kata Tuhan, seperti pohon keramat, seperti kebun yang kekurangan air. Kamu yang kuat menjadi seolah-olah kapas, pekerjaan menjadi seolah-olah bunga api. Dan itu membakarmu, benar-benar membakarmu. Karena apa? Karena tidak mau datang pada Tuhan, tidak mau dimurnikan, tidak mau dipisahkan. Sehingga respon ketika Tuhan melihat dosa, meskipun Tuhan kemudian tidak dapat bergaul dengan orang berdosa karena dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah dan Allah benar-benar membenci dosa. Tetapi Tuhan sayang kepada umatnya, sehingga Dia menawarkan pemurnian, Dia menawarkan pengudusan. Dan itu bukan hanya terjadi di Israel pada waktu itu terjadi di dalam gereja kita sekarang. Sebagai umat perjanjian baru milik Tuhan, ketika di dalam gereja, ketika dalam komunitas, bahkan ketika dalam keluarga, ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada dosa-dosa yang kita hidupi, maka Tuhan memanggil kita, memberi kesempatan untuk apa? Untuk dimurnikan, meninggalkan dosa-dosamu, meninggalkan cara hidup yang salah, dan kemudian dikuduskan, dibersihkan. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak mau dikuduskan, tidak mau dibersihkan, maunya tetap berada di dalam kesalahan, di dalam dosa, di dalam hal-hal yang menurut dia menyenangkan. Maka Tuhan akan mengambil sikap, Tuhan akan mengambil tindakan, bahwa orang-orang yang tidak mau berbalik pada Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan dihancurkan, akan habis lenyap karena dosa-dosa itu. Sehingga mari pada perenungan kita kesempatan ini, kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk kita ini dimurnikan, pikiran kita dikuduskan, hati kita disucikan. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan, tapi kemudian kita tidak binasa, tidak habis lenyap bersama dengan orang-orang yang enggan dikuduskan. Dan mari kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan, saya mau menjawab panggilan-Mu dengan berkata, ya, saya mau dikuduskan, saya mau dimurnikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami rela hati untuk mau dimurnikan, untuk mau dikuduskan Tuhan dari dosa-dosa kami, sehingga kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus. Amin.
Demikian perenungan kita di Renungan Tengah Malam edisi Senin 29 Agustus 2022. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.